Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kuliah akuntansi biaya. Pertemuan ke-27 dan 28 ini akan membahas harga pokok standar mengenai biaya overhead pabrik. Kita akan melanjutkan pertemuan yang minggu kemarin ya. Yang sudah kita bahas adalah harga pokok standar biaya bahan baku dengan biaya tenaga kerja langsung. Sekarang pada hari ini, pertemuan ini kita akan melanjutkan ke pembahasan harga pokok standar mengenai biaya overhead pabrik. Materinya seperti yang sudah kemarin Anda download, kita lanjutkan aja. Kita lihat di halaman 3 ya. Ini dia, poin C. Standar biaya overhead pabrik ya, bisa Anda perhatikan modulnya ya. Biaya overhead pabrik, standar biaya overhead pabrik adalah biaya yang seharusnya, lagi-lagi kata seharusnya menjadi penting untuk disebutkan di sini ya, dalam memproduksi satu satuan produk. Kalau dirumuskan seperti ini, kapasitas standar dikali tarif BOP. Nah, di dalam mempelajari standar biaya overhead pabrik, langkah-langkah yang perlu dilakukan ini ada 3. Menentukan anggaran pada kapasitas normal, berarti kita mengenal kapasitas normal ya di BOP. Menentukan dasar pembebanan, bisa JKL atau dasar lainnya, misalkan jam kerja mesin gitu, tapi umumnya pakai JKL. Lalu menentukan tarif BOP. Nah, tarif BOP ini bisa dibagi 2, tetap maupun variabel, serta kalau ditambah antara tetap dengan variabel menjadi total tarif BOP gitu ya. Nah, kalau kita mempelajari standar biaya overhead pabrik, maka yang paling penting lagi-lagi analisis selisihnya. Ini ya, kalau menentukan standar biaya overhead pabrik ini rumusnya. Tinggal kita kalikan aja kapasitas standarnya berapa, JKL kalau kita pakai JKL berapa JKL gitu ya, dikali tarifnya yang sudah ditentukan. Nah, tetapi yang lebih pelik adalah membahas ini analisis selisihnya. Lagi-lagi kenapa terjadi selisih? Karena antara anggaran dengan BOP sesungguhnya terjadi perbedaan gitu ya. Nah, kalau kita ingin mempelajari analisis selisih BOP, maka kita ketahui dulu metodenya. Ada metode 2 selisih, yang B metode 3 selisih. Ini waktu kita mempelajari selisih BOP ya. Dan metode 4 selisih. Jadi ada 3 metode, yaitu metode 2 selisih ini ya, 3 selisih ini, dan metode 4 selisih. 4 selisih ini sebenarnya pengembangan dari metode 3 selisih. Yang paling penting berarti metode 2 dan 3 selisih ya. Oke ya, kita lihat dulu metode 2 selisih. Karena menyebut 2 selisih, maka ada 2 selisih ya. Yang pertama adalah selisih terkendali, yang kedua adalah selisih volume. Itu dulu. Selisih terkendali dan selisih volume. Nah, selisih terkendali ini sudah dirumuskan nih. Nah, seperti ini, yaitu BOP sesungguhnya berapa, saya misalkan ini A rupiah, dibandingkan dengan ini jumlah anggaran pada kapasitas standar, anggaran fleksibel pada kapasitas standar, B rupiah. B ini diperoleh dari ini anggaran fleksibel pada kapasitas standar, baik yang tetap maupun yang variabel. Nah, ini 2 ini. Nah, dari sini hasil ini masuk ke dalam B rupiah, baru bandingkan dengan A, dapatlah selisih, namanya selisih terkendali sesuai dengan judulnya ya. Nah, dikatakan selisih rugi kalau A lebih besar, karena kan kalau A BOP sesungguhnya ini ya lebih besar, berarti kan boros gitu ya. Nah, ya lagi-lagi kalau yang sesungguhnya lebih besar berarti terjadi selisih merugikan. Dalam ini selisih terkendali merugikan ya.
Nah, coba Anda perhatikan, yang menarik tuh di sini. Di sini. Anggaran fleksibel pada kapasitas standar. Ini dibagi dua ya, tetap dan variabel. Kalau BOP sesungguhnya yang A rupiah ini ada di soal, ada di data, jadi nggak perlu repot. Nah, yang agak repot ya nih, menentukan anggaran fleksibel pada kapasitas standar. Caranya, nah ini yang pertama, tetap anggaran fleksibel pada kapasitas standar untuk yang BOP tetap. Nah, ini rumusnya. Kapasitas normal ini dikali tarif tetap. Karena judulnya tetap, tarifnya pakai tarif tetap. Berarti tarif BOP dibagi dua ya, ada yang tetap, ada yang variabel. Nah, untuk yang anggaran variabel, anggaran BOP variabel, ini rumusnya. Kapasitas standar berapa JKL gitu, kalau sudah kita cari, dikali tarif variabel sesuai dengan judulnya kan, ini variabel, berarti tarifnya tarif variabel gitu ya. Jadi rumusan ini sudah menjadi baku, dan kalau Anda lupa lihat lagi ke modulnya ya. Nah, setelah kita kali dapatlah angka tetap dan variabel, kita jumlahkan masuk ke sini B, selisihkan dengan A, dapatlah selisih terkendali, bisa rugi bisa laba. Kalau A lebih besar berarti rugi gitu ya. Nanti kita praktekkan ini dalam contoh di bawahnya ya. Nah, yang kedua, karena ini kan metode dua selisih nih. Nah, kalau metode dua selisih berarti ada selisih satunya lagi, yaitu selisih volume. Nah, kalau selisih volume kayaknya nggak berapa ribet ya. Anda kurangin aja antara kapasitas standar dengan normal. Berarti Anda mengenal kapasitas normalnya di sini ya. Nah, kemarin kan nggak mengenal, Anda standar dengan sesungguhnya. Di pembahasan BOP, selain kita mengenal kapasitas sesungguhnya, juga kapasitas standar sama kayak kemarin, juga ada kapasitas normal. Nah, ini yang nggak ada di pembahasan kemarin. Nah, antara standar dengan normal kalau diselisihkan, hasilnya Anda kalikan dengan tarif tetap. Nah, ini namanya selisih volume. Jadi selisih volume pakai tarif tetap ya. Nah, kalau kapasitas standar lebih kecil dari kapasitas normal, berarti yang ini ya, ini lebih kecil ya, yang standarnya lebih kecil daripada normalnya ini. Maka disebut selisih merugikan. Nah, untuk mudah mengingatnya, kenapa ini merugikan? Kita anggap aja secara umum standar di bawah normal. Kan standar lebih kecil berarti standar di bawah normal. Standar di bawah normal kan berarti tidak normal. Tidak normal berarti kan bersifat merugikan, gitu ya. Jadi yang dikatakan selisih volume merugikan apabila kapasitas standar lebih kecil daripada kapasitas normalnya. Berarti tidak normal gitu ya. Oke ya. Nah, nanti kalau misalkan diminta total selisih BOP antara selisih terkendali dengan selisih volume dipertemukan. Kalau sama-sama merugikan, ya Anda tambahkan. Misal selisih terkendali rugi 100, selisih volume juga rugi 100, berarti total selisih BOP 200 karena sama-sama rugi. Tapi kalau satu laba satu rugi, tentu total BOP-nya diselisihkan dengan melihat mana yang lebih besar, laba atau rugi gitu ya. Kalau besar rugi namanya total selisih BOP merugikan. Nah, seperti kemarin ya. Oke ya. Kita lihat selisih metode 3 selisih. Metode 3 selisih ini berarti ada 3 selisih yang disebutkan. Selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Nah, tadi kan cuma 2 selisih. Selisih terkendali dengan volume. Kalau ini ada 3, jadi selisih pengeluaran atau selisih anggaran, selisih kapasitas, ideal capacity, dan selisih efisiensi. Nah, di antara 3 selisih ini memangnya agak ribet di selisih pertama, selisih pengeluaran. Di selisih pengeluaran juga mirip ini dengan selisih terkendali nih. Mirip banget. Perbedaannya cuma di sini. Nah, di sini nih. Ini kapasitas sesungguhnya. Yang lainnya sama. Hati-hati ya. Maka judulnya
anggaran fleksibel pada kapasitas sesungguhnya. Kalau yang di atas kan anggaran fleksibel pada kapasitas standar. Nah, ini standar ya. Diganti kalau selisih pengeluaran diganti dengan pada kapasitas sesungguhnya. Gitu ya. Pada kapasitas sesungguhnya. Jadi membedakannya cuma di sini nih. Dia pakai kapasitas sesungguhnya. Kalau di atas kan pakai kapasitas standar ini. Nah, itu bedanya. Jadi hati-hati ya. Beda tipis antara selisih terkendali dengan selisih pengeluaran. Nah, setelah Anda kali kapasitas normalnya berapa, tarif tetapnya berapa, tinggal dikali, pencet kalkulator kan ya. Dapatlah C. Antara A dengan C diselisihkan, maka dapatlah selisih pengeluaran. Kalau A lebih besar, berarti merugikan. Lagi-lagi kalau sesungguhnya lebih besar kan boros, merugikan gitu ya. Nah, jadi antara selisih terkendali cuma beda di sini dengan selisih pengeluaran. Nah, di sini dia pakai kapasitas sesungguhnya, ini sesungguhnya ya. Berarti kita harus punya data kapasitas normal, kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar harus tahu. Berarti 3 kapasitas kita harus tahu. Normal, standar, dan sesungguhnya. Gitu ya. Nah, untuk selisih kapasitas juga nggak ribet. Cuma satu baris malah ini kan. Nah, ini. Kapasitas sesungguhnya dikurangi kapasitas normal dikali tarif tetap. Berarti tarif tetap juga kita sudah punya, tinggal kali setelah dikurang. Dapatlah sekian rupiah, disebut dengan selisih kapasitas. Nah, kenapa dikatakan selisih merugikan? Karena kapasitas sesungguhnya lebih kecil dari normal. Lagi-lagi tidak normal kan. Kalau dibandingkan dengan kapasitas normal, maka baik standar maupun sesungguhnya lebih kecil, itu disebut merugikan. Karena kita menganggap tidak normal, kan di bawah normal berarti kan tidak normal. Tidak normal bersifat merugikan. Gitu ya. Jadi kalau lupa lihat lagi ke halaman 4 ini ya. Yang ketiga, karena kan metode 3 selisih, berarti ada 3 selisih, yaitu selisih efisiensi. Gimana rumusannya? Ya ini. Cuma sebaris juga, kapasitas sesungguhnya dikurangi kapasitas standar dikali total tarif. Nah, ini pakai total. Kalau tadi kan pakai tarif tetap di sini. Ini total. Total itu dari mana? Ya, penjumlahan dari tarif tetap dan tarif variabel. Gitu ya. Dapatlah selisih efisiensi. Nah, kalau sesungguhnya lebih besar dari standar, nah, kalau dikaitkan dengan standar, sesungguhnya lebih besar berarti boros. Berarti di atas standar biaya pengeluarannya boros. Boros berarti kan inefisiensi. Inefisiensi berarti merugikan, gitu ya. Jadi kalau lupa, lagi-lagi halaman ini jadi rujukan ya. Nah, jadi kalau metode 2 selisih adalah selisih terkendali dan selisih volume. Kalau metode 3 selisih, selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Nah, hasilnya harus sama, total selisih BOP. Baik selisih terkendali ditambah dengan selisih volume, itu hasilnya harus sama dengan selisih pengeluaran ditambah selisih kapasitas ditambah selisih efisiensi, itu hasilnya harus sama dengan selisih metode 2 selisih. Kalau seandainya merugi semua ya ditambah itu ya. Kalau ada laba ada rugi tentu diselisihkan. Gitu ya, seperti yang kita bahas kemarin. Nah, kalau 4 selisih cuma di bagian 3-nya dibagi, ada selisih efisiensi variabel, dia pakai tarif variabel, itu aja bedanya. Kalau ini kan total tarif. Terus selisih efisiensi tetap, dia pakai tarif tetap. Ininya sama. Nah, dalam kurungnya sama ini. Nah, yang bedakan ini dibagi, dipecah. Ada variabel, ada tetap. Sehingga menjadi 4 selisih kan. Nah, jadi 4 selisih ini adalah pengembangan dari metode 3 selisih. Yang mana yang dikembangkan? Yang selisih efisiensi, yaitu selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap. Rumusannya udah ada semua. Kalau saya perhatikan, lagi-lagi Anda harus fokus di sini. Nah, ini satu. Nah, ini kan anggaran fleksibel pada kapasitas standar, dia pakai kapasitas standar sini ya.
Nah, yang di bawah ini selisih pengeluaran. Nah, ini anggaran fleksibel pada kapasitas sesungguhnya. Nah, di sininya pakai kapasitas sesungguhnya, yang lainnya sama dengan yang di atas. Nah, terkadang mahasiswa nggak teliti, ini pakai standar, pakai sesungguhnya, ini pakai standar, balik-balik gitu ya. Tapi seharusnya tidak terbalik, karena ini kan ada kata standar nih. Nah, berarti pakai standar di sininya. Kalau ini kan kalimatnya kan dengan menggunakan kata sesungguhnya, berarti di sini juga sesungguhnya gitu. Jadi pas gitu ya, cocok gitu kan, ini kan tuh ya, cocok ya. Kalau ini kan standar nih, nah ini kan, nah ininya juga standar, gitu kan, cocok ya. Yang lainnya sama. Jadi selisih terkendali dengan selisih pengeluaran, ada kemiripan ya. Nah, coba kita perhatikan contohnya ya. Itu rumusannya ya, supaya Anda punya pedoman. Jadi kalau lupa, lihat rumusannya. Nah, lihat contoh 3 ya. PT Libra menggunakan sistem harga pokok standar. Harga pokok standar per unit ditetapkan katanya untuk bahan baku 3 kg. Jadi untuk 1 unit produk kita memerlukan 3 kg bahan baku. Memerlukan 3 jam tenaga kerja langsung. Ini standar ya. Tarifnya ini juga tarif standar. BOP ditetapkan atas dasar JKL. Nah, JKL jam kerja langsung ya. Kapasitas normal nih, tadi yang saya sebut kan harus tahu ya, ini sudah ada di sini. Disebutkan di dalam data umumnya dengan atau 1000 unit produk, itu normalnya. Jadi mesin ini normalnya bekerja selama 3000 jam, itu menghasilkan 1000 unit. Gitu maksudnya ya. Nah, budgetnya dibagi dua, ada budget variabel dengan 6 juta, budget tetap 3 juta. Berarti total budget 3 tambah 6 tambah 3 9 juta ya. Nah, tarif variabel 2000. Nah, 2000 ini dari mana ini? Kalau Anda nggak dijelaskan di dalam data, cari sendiri dengan cara 6 juta ini dibagi kapasitas normalnya. Nah, ini. Jadi 6 juta dibagi 3 juta. Jadi apa namanya, budget dibagi kapasitas normal itu jadi tarif BOP 2000 ya. Ya, oke ya. Tinggal pencet kalkulator, 6 juta dibagi 3000. Kalau tarif variabel ini kan, itu yang variabel tadi ya, ini tarif tetap. Ini hasilnya kan 1000 nih. Dari mana dapatnya? 3 juta ini budget yang tetap 3 juta dibagi dengan normalnya. Nah, ya 3 juta dibagi normal. Lagi-lagi pembagiannya kapasitas normal ya, untuk mencari tarif BOP. Dapatlah 1000. Berarti total tarif berapa? Ya 3000, 2000 ditambah 1000 ini ya. Gitu ya. Atau 9 juta dibagi 3000. Nah, sama aja ya. Nah, keterangan lainnya ini adalah kejadian yang sesungguhnya selama 1 tahun. Pembelian bahan baku 3000 kg, harganya 1250, padahal harga standarnya 1200 ya kan. Produksi tahun ini 900 unit. Nah, ini penting nih Anda ketahui nih. Ini sesungguhnya produksinya 900 unit, padahal normalnya kan 1000 kan. Nah, gitu ya. Tetapi sesungguhnya kenyataannya cuma 900. Jadi ada perbedaan ya. Pemakaian bahan baku 2650 kg. Ini data untuk melengkapi mencari selisih ya. Jam kerja langsung 2750. 2730. Berarti kita sudah punya 3 kapasitas ya. Yang standar nanti kita cari. Ini sesungguhnya, ini normal. Nah, ini kan. Nah, ini yang standar, saya buat perhitungan dari sini. Yang standar kapasitasnya selalu dicari ya. Dengan cara seperti rumusan yang kemarin dijelaskan, yaitu standar per unit dikali produksinya. Nah, ini. Dapatlah 2700. Berarti apa? Beda lagi ya. Nah, di sini 3000 normalnya, sesungguhnya 2730, standarnya 2700. Berarti kita punya 3 kapasitas, normal, sesungguhnya, standar. Standar lagi-lagi dicari dengan cara standar per unitnya 3 kilo dikali jumlah produksinya. Ini jumlah produksinya. Nah, ini produksinya. Ya, ini standarnya pakai yang ini ya, 3
3 jam itu ini produksinya, ini jamnya. Nah, bukan yang 3 di sini ya, ini 3 kilo jam yang dipakai. Nah, ini. Oke. Nah, ini standar yang disebutkan dalam memproduksi satu produk. Ya, berarti kita sudah punya data 3 kapasitas normal ya. 3 kapasitas ya, normal 3000, sesungguhnya 2730 jam, sedangkan standarnya 2700 jam. Nah, gimana menyelesaikan ini kalau diminta ini metode 2 selisih, 3 selisih, 4 selisih ya. Jadi langsung ke analisis selisih. Gitu ya. Nah, 2 selisih seperti yang dijelaskan di atas dalam rumusannya itu terdiri dari selisih terkendali ini dan selisih volume. Nah, ini kan cocok kan? Nah, selisih terkendali adalah selisih antara BOP sesungguhnya ini 8.700.000 ada di soal ini kan. Nah, itu ya. Terus dibandingkan dengan 8.400.000 yaitu anggaran fleksibel pada kapasitas standar yang diperoleh dari 3.000 tambah 5.400. 3.000 diperoleh dari 3.000 kali 1.000. Apa 3.000 ini? Kapasitas normal kan tadi rumusnya. Apa itu 1.000? Tarif BOP tetap. Ada di soal ini, udah dicari kan tarif tetapnya ini 1.000. Nah, gitu ya. Tinggal ngaliin aja kalau udah ada datanya. Nah, terus yang variabel kapasitas standar 2.700 kan ini yang kita cari ini. Nah, gitu ya. Dikali tarif 2.000, tarif variabel ini sudah ada di sini. 2.000 kan. Nah, udah tinggal dikali, dapatlah 3.000 dan 5.400 di total 84, diselisihkan dengan 87, dapat selisih 300, disebut rugi. Kenapa? Karena selisih BOP sesungguhnya lebih besar, tapi boros gitu ya. Oke. Jadi menyebut laba rugi ini juga enggak jangan dianggap remeh gitu ya, merupakan hal penting. Karena kalau Anda cuma dapat angka 300.000-nya aja tapi nggak bisa menyebut laba rugi, berarti nggak ada guna angka 300.000 ini. Gitu ya. Karena kalau merugikan berarti kan kita tahu bahwa ada pemborosan di dalam kapasitas terkendali. Selisih terkendali. Gitu ya. Selisih volume adalah kapasitas standar dikurangi dengan kapasitas normal, ya kan? Rumusannya di atas tadi dikali tarif tetap. Nah, ini udah ada semuanya, udah ada sini semua. Nah, bisa Anda lihat ya. Dapatlah 300.000 merugikan. Kenapa merugikan? Selisih volumenya karena standarnya lebih kecil dari normalnya. Atau sebutannya tidak normal gitu kan ya. Kalau di bawah normal kan tidak normal. Berarti standarnya nggak normal, merugikan. Gitu ya. Oke. Nah, di sini 300 merugikan. Di sini 300 merugikan, ya kan? Berarti ditambahkan 600.000 berarti total selisih BOP merugikan. Gitu. Nah, 600.000 ini nanti kalau kita buktikan di metode 3 selisih juga harus 600.000 hasilnya. Gitu ya, dan merugikan gitu. Boleh kita cek nanti ya di metode 3 selisih. Gitu ya. Nah, kalau metode 3 selisih dimulai dari selisih pengeluaran atau selisih anggaran tadi kan rumusannya, yaitu BOP sesungguhnya dimulai dari BOP sesungguhnya gitu kan, dibandingkan dengan 8.460 adalah anggaran fleksibel pada kapasitas sesungguhnya. Kalau di atas kan ininya standar ya. Nah, untuk yang tetap ini sama yang di atas, yang ini maksud saya ya. Selisih terkendali 3.000 di normal kali tarif tetap. Sedangkan yang ini, nah ini pakai standar. Standar ini lagi-lagi kan udah dapat, kita udah nyarinya ini kan. Nah, standar per unit kali jumlah produksi. Gitu ya. Berarti tinggal kali tarifnya 2.000, sudah ada di data juga, dapatlah 5.000-an. 5 jutaan. Tambahkan 8 jutaan. Diselisihkan dengan atas dapatlah 240.000 rugi. Kenapa merugikan? Karena yang sesungguhnya lebih besar. Lagi-lagi merugikan ya, kalau sesungguhnya lebih besar atau boros gitu ya.
Yang kedua, selisih kapasitas, kan ada 3 selisih. Nanti selisih efisiensi di bawahnya. Selisih kapasitas sesuai rumusnya adalah standar dikurang normal. Awas nih, di sini kadang kalau lupa ditebak jadi masalah ya. Nggak boleh, harus lihat kalau memang belum ingat. Kali tarif tetap. Awas nih, tarif tetap bukan variabel. Dapatlah 270. Kenapa disebut rugi? 270 ini kan namanya selisih kapasitas ya. Merugikan karena lagi-lagi standar di bawah normal. Gitu ya. Yang ketiga, selisih efisiensi. Rumusnya kan standar dikurang sesungguhnya dikurang standar. Ini sesungguhnya, maaf ya. Sesungguhnya dikurang normal. Nah, ini ya. Sesungguhnya dikurang normal sesuai dengan rumusannya. Kalau selisih efisiensi sesungguhnya dibandingkan dengan standar, dikurang standar ya. Awas ini ketukar-tukar ya. Nah, sesuai dengan rumusannya, lihat lagi di sini kalau lupa ya. Di atas ini ya. Nah, di sini. Gitu ya. Nah, selisih efisiensi dia pakai total tarif nih. Selisih efisiensi. Total tarif nih 3.000. Dari mana 3.000? Ya ini tarif variabel kan 2.000, tarif tetap 1.000. Kalau total jadi 3.000. Gitu ya. Dikatakan rugi kenapa? Karena yang sesungguhnya lebih besar dari standar. Berarti di atas standar berarti merugikan alias boros gitu ya. Nah, coba Anda lihat selisih pengeluaran 240 rugi. Selisih kapasitas 270 rugi. Selisih efisiensi 90 rugi. Kebetulan semua rugi kan? Berarti kalau rugi semua kan ditambah kan? 240 ditambah 270 ditambah 90. Jumlahnya harus 600 juga sama kayak ini, 600 kan? Nah, gitu ya. Jadi kalau nggak 600 berarti ada salah hitung. Gitu ya. Kalau selisih 4 selisih, metode 4 selisih hanya di sini yang dibedakan. Dia pakai variabel dan tetap dalam kurungnya sama. Sesungguhnya dikurangi standar, sesungguhnya dikurang standar. Cuma dibagi, dipecah ya. Kalau ini kan total kan 3.000. Jadi yang paling penting adalah di metode 3 selisih dan 2 selisih. Tapi kalau metode 3 selisih Anda sudah bisa, sebenarnya tinggal dipecah yang selisih efisiensi. Tarif yang 3.000-nya dipecah. Tetap dan variabel 2.000 dan 1.000. Gitu ya. Nah, untuk yang metode untuk yang selisih bahan baku dan BTKL, karena data ini lengkap ya, ada data bahan baku dan BTKL-nya. Sudah kita bahas kemarin. Berarti kalau Anda mau lanjutkan silakan lanjutkan sendiri yang B dengan C-nya ya. Kan ini pertanyaannya kan ada ABC ya. Nah, ini. Nah, yang kita bahas tadi yang A aja karena kita memang fokusnya hari ini kan analisis selisih BOP gitu ya, atau BOP standar. Nah, Anda ulang-ulang lagi lihat rumusannya. Ada yang bingung di sini, nanti Anda setelah memperhatikan video ini masih juga bingung, silakan ditanyakan ya. Jangan langsung dicontek punya teman ya. Kalaupun punya teman Anda lihat, lagi-lagi harus ditanyakan dari mana, apa maksudnya gitu ya. Jangan langsung di copy paste ya. Nanti temannya yang tambah pintar, Anda nggak ngerti apa-apa, Anda yang rugi gitu ya. Oke ya, nanti soal kan yang udah dibahas kemarin itu baru soal 1 dan 2 ini ya. Nanti soal 3 atau bahkan sampai 4 saya akan upload di WA group. Anda bisa download untuk latihan BOP standar ya, atau diteruskan dengan analisis selisih BOP, yaitu dengan menggunakan soal 3 dan 4, atau kalau nggak memungkinkan hanya soal 3 ya, kita lihat besok ya. Anda bisa lihat, bisa Anda download soalnya, dan setelah melihat video ini Anda kerjakan latihan 3 dan 4 atau latihan 3 saja, lalu dikumpul seperti biasa, dikasih waktu 2 hari ya. Demikian saja
Semoga Anda bisa memahaminya. Kalau tidak diputar-putar lagi videonya ya. Masih juga nggak bisa ditanyakan, baik tanya sama teman walaupun langsung ke saya ya. Oke, gitu saja. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.